Perkenalkan, kami dari kelompok Ujian Praktik Seni Budaya Kebudayaan Jawa Barat dari kelas 12 Multimedia. Anggota kami yaitu yang pertama, Amalia Khairani Mardiana. Yang kedua, saya sendiri, Ananda Fitri Rahmadewi. Yang ketiga, Givari Aprilianto. Yang keempat, Khalil Amal Rabbani. Yang kelima, Mulia Adijaya. Yang keenam, Rizky Ananta Nasution. Kebudayaan yang ada di Jawa Barat. Setiap daerah di Indonesia ini mempunyai kebudayaan masing-masing dan menjadi ciri khas tersendiri. Begitu juga dengan Jawa Barat ini yang terkenal dengan beragam kebudayaan dan kesenian yang banyak jumlahnya. Kebudayaan Jawa Barat didominasi oleh dua kebudayaan utama, yaitu kebudayaan Sunda dan kebudayaan Cirebon. Kebudayaan Sunda berkembang di tataran Sunda, Tanah Pasundan, dan Tanah Priangan. Sedangkan kebudayaan Cirebon berkembang di daerah bekas Karesidenan Cirebon, kawasan bagian utara. Nah, berikut ini akan kami bahas secara singkat dan jelas kebudayaan apa saja yang ada di Jawa Barat. Topik budaya yang kami angkat berupa: yang pertama ada makanan adat, yang kedua alat musik, yang ketiga pakaian adat, serta yang keempat rumah adat khas Jawa Barat. Pertama, makanan adat. Makanan adat pertama adalah ladu. Makanan atau jajanan ladu ini merupakan satu panganan yang terbuat dari ketan. Makanan tradisional ini yang berasal dari daerah Malangbong, Garut, Jawa Barat. Untuk pembuatan ladu, bahan dasarnya terbuat dari tepung ketan putih sangrai, kemudian gula putih, gula aren merah, serta kelapa yang telah diparut. Yang kedua, soto Bandung. Salah satu panganan khas kota Bandung. Soto Bandung ini terdiri dari daging sapi, lobak, nasi putih, taburan kacang, kedelai ditambah garnis tomat, seledri, dan bawang goreng. Soto Bandung juga bisa dihidangkan bersama perkedel, tempe, kerupuk, dan jeruk nipis. Ketiga, karedok. Juga makanan khas di daerah Indonesia asal Jawa Barat. Makanan karedok ini juga dibuat dengan menggunakan bahan-bahan diantaranya ketimun, toge, kol, kacang panjang, daun kemangi, serta terong. Sedangkan untuk bahan sausnya dibuat dari bahan cabai merah, bawang putih, kencur, kacang tanah, air asam, gula jawa, garam, dan terasi. Rebab sudah dikenal sejak abad ke-9 Masehi. Menurut sejarah, rebab dibawa oleh para pedagang Timur Tengah yang berlayar ke Indonesia. Pada awal kemunculannya, rebab adalah alat musik tradisional berbahan dasar tembaga dan memiliki 3 buah senar atau dawai. Tapi lama-kelamaan, rebab berubah dengan menggunakan bahan dasar kayu dan berbentuk seperti busur panah. Cara memainkannya seperti memainkan alat musik biola. Yang kedua, suling. Suling adalah alat musik tradisional yang ditiup, terbuat dari bahan dasar kayu atau bambu. Suling juga memiliki lubang untuk mengatur nada. Jumlah lubangnya juga bervariasi, dari 4 sampai 8 lubang tergantung dengan kebutuhan lagu. Peran yang dimainkan suling adalah memberikan melodi pada lantunan lagu tradisional. Yang ketiga, karinding. Cara memainkan karinding adalah dengan meletakkannya di bibir, kemudian tepuk bagian pemukulnya supaya tercipta resonansi suara. Suara karinding muncul dari pergesekan pegangan dan ujung jari yang ditepuk-tepuk. Biasanya karinding terbuat dari bambu, namun ada juga karinding yang dibuat dari pelepah pohon aren. Karinding yang dibuat dari bambu dipakai perempuan, sedangkan yang terbuat dari pohon aren digunakan pemain laki-laki. Yang keempat, angklung. Alat musik tradisional yang multitonal atau bernada ganda. Alat musik ini terbuat dari bambu yang dipotong ujungnya dan dibunyikan dengan menggoyangkannya. Suara yang dihasilkan alat musik tradisional Jawa Barat angklung itu dari benturan badan bambu sehingga menghasilkan bebunyian yang memiliki nada-nada. Yang kelima, calung. Bahan yang digunakan untuk membuat calung adalah bambu hitam. Namun tidak sedikit juga yang menggunakan bambu ater. Cara memainkannya bergantung pada jenis calungnya, yaitu calung rantai dan calung jinjing.
Untuk calung rantai, kamu harus memukulnya dengan dua tangan dengan posisi duduk bersila. Sedangkan untuk calung jinjing, kamu bisa memainkannya dengan menggunakan tangan kanan saja dan tangan kiri untuk memegang calung. Pakaian adat. Kebaya Sunda. Kebaya Sunda ini memiliki warna terang seperti merah, putih, ungu muda, dan kuning. Biasanya, kebaya Sunda digunakan oleh kaum biasa hingga menengah. Kebaya ini kerap dipadukan dengan beragam aksesoris seperti kalung, gelang, cincin, tusuk konde, dan giwang agar tampak anggun. Pangsi. Biasanya digunakan rakyat biasa, khususnya mereka yang berprofesi sebagai petani dan buruh. Pakaian ini identik dengan warna hitam dari atas hingga bawah. Pangsi terdiri dari atasan berupa salontreng atau kemeja kerah berwarna hitam, celana panjang longgar warna hitam yang tidak melebihi mata kaki, dan kaos berwarna putih yang dikenakan di bagian dalam. Beskap. Beskap biasanya digunakan untuk acara resmi seperti upacara adat, pernikahan, dan pertemuan nasional. Pakaian ini memiliki perbedaan ukuran potongan bagian depan dan belakang yang tidak simetris. Tujuannya untuk memudahkan pemakai keris di bagian belakang. Pakaian ini juga dipadukan dengan kain jarik berpola khas Jawa Barat serta alas kaki tertutup. Menak. Menak terbuat dari beludru yang disulam dengan benang emas. Pakaian mewah ini digunakan oleh kaum bangsawan. Kaum pria biasa mengenakan atasan lengan panjang, bawahan celana panjang berwarna hitam dan lilitan jarit. Sedangkan wanita menggunakan kebaya hitam berbahan beludru dan bawahan jarit yang bermotif sama dengan yang digunakan pria. Selain itu, wanita juga menyematkan beragam aksesoris. Bedahan. Bedahan digunakan oleh kelas menengah seperti pedagang atau saudagar. Para wanita biasa menggunakan bedahan merah dengan selendang, ikat pinggang atau beuber, alas kaki selop berupa kelum geulis, kalung, giwang, anting, cincin, dan gelang yang terbuat dari emas atau perak. Sementara itu, pria mengenakan baju bedahan putih atau jas takwa sebagai atasan dan kain kebat batik untuk bawahan. Seperti wanita, pria juga mengenakan aksesoris seperti terompah kayu, beuber, ikat kepala, dan arloji rantai emas yang disematkan di saku. Di sini yang bersuara saya, Amalia Kairani, tari ketuk tilu. Menurut sejarahnya, tari ketuk tilu ini dulunya adalah tarian untuk upacara menyambut panen padi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Dewi Sri. Nah, pada zaman dulu ini upacaranya dilakukan pada waktu malam hari dengan mengarak-ngarak seorang gadis di tempat yang luas dan diiringi dengan bunyi-bunyian. Nah, karena emang untuk iringan, nah ini di pertunjukannya adalah lagunya itu Kidung dan Erang. Nah, biasanya kostum-kostum yang dipakai untuk pertunjukan dari tari ketuk tilu ini adalah kostum dengan warna yang gelap dan biasanya menggunakan pakaian kebaya seperti kebaya dengan celana sinjang pada bagian bawah. Oke, kita lanjut di tari wayang. Kalau yang tari wayang ini merupakan salah satu tarian dari Jawa Barat juga. Namun tari ini sudah dikenal pada Kesultanan Cirebon pada abad ke-16 oleh Syekh Syarif Hidayatullah. Lalu disebarkan oleh seniman-seniman yang datang dari Bogor, Bandung, Garut, Tasikmalaya. Nah, tari wayang ini mengambil gerak dasar dan gerak inti penokohan itu dari wayang. Dan tari ini juga sering dipakai pada saat penyambutan beberapa tamu-tamu yang istimewa yang biasa datang ke Jawa Barat. Oke, yang ketiga ada tari jaipong. Tari jaipong ini berasal dari Jawa Barat ya. Dan emang sudah diperkenalkan oleh seorang seniman asli Sunda, yaitu bernama Gugum Gumbira. Nah, pada tahun 70-an, tari jaipong ini udah dikenal. Tapi awalnya namanya itu dengan tari ketuk tilu yang sebelumnya sudah dibahas.
karena tari ini memang adalah unsur-unsur gerakan yang emang dikembangkan dari ketuk tilu ini. Fungsi dari tari jaipong. Nah, fungsinya ini biasanya untuk festival budaya atau penyambutan tamu besar. Fungsi lainnya tuh biasanya untuk hiburan, untuk sambutan-sambutan tamu-tamu, atau berkaitan dengan acara-acara kesenian di dalam negeri. Oke, yang keempat ada tari merak. Tari merak ini merupakan salah satu tari kreasi dari Jawa Barat. Tari ini sudah dikembangkan dari tahun 50-an oleh Raden Cecep Sumantri. Nah, karena tari ini merupakan adaptasi atau pencerminan dari tingkah lakunya si merak, maka busana dan kostumnya seperti motif bulu merak itu sendiri. Oke, yang terakhir ada tari sintren dari Cirebon. Tari sintren ini merupakan salah satu tari dari Jawa Barat yang lumayan unik. Asal mulanya dari kata sindir dan tetaren. Sindir dari bahasa Indonesia dan tetaren artinya pertanyaan melalui syair-syair yang perlu dipikirkan jawabannya. Nah, dahulu kesenian ini dipercaya dimulainya dengan aktivitas berkumpulnya para pemuda yang saling bercerita dan memberikan semangat satu sama lain. Karena pada zaman dulu itu ada perang besar di Cirebon yang berakhir sekitaran tahun 1818. Nah, tata cara dalam pertunjukan tari sintren ini cukup unik karena mengandung hal-hal yang berbau mistis. Salah satunya ada para penari ini harus menggunakan dupa untuk panggungnya. Juga para penari ini juga harus berpuasa dulu sebelum pentas. Rumah tradisional. Berikut ini beberapa rumah adat tradisional Jawa Barat antara lain. Pertama, Imah Badak Hiwi. Memiliki arti atau makna badak yang sedang menguap. Ciri khas rumah ini terletak pada bagian atapnya. Bagian atap belakang melewati tepian, seolah-olah benar menggambarkan seekor badak yang menguap. Rumah adat ini masih banyak dijumpai di daerah masyarakat Sukabumi, Jawa Barat. Kedua, rumah togok anjing. Mempunyai arti sebagai anjing yang sedang duduk. Ciri khasnya yaitu bentuk atapnya yang terdiri dari dua sisi menyatu membentuk segitiga. Sedangkan bagian depan atap rumah ini menyambung menjadi satu mengarah ke depan. Fungsi dari atap ini sebagai peneduh teras bagian depan. Keberadaan rumah adat ini dapat dijumpai di daerah Garut, Jawa Barat. Ketiga, Imah Julang Ngapak. Mempunyai makna sebagai burung yang sedang mengepakkan sayapnya. Pada bagian atap terdapat cegah gunting pada bagian hubungannya. Bahan dasar atap rumah ini berasal dari ijuk, bahan rumbia, atau alang-alang. Meskipun terbuat dari bahan rumbia, atap rumah adat ini mempunyai hasil yang bagus dan tidak bocor ketika hujan. Desain rumah ini banyak dipakai di daerah Tasikmalaya, Jawa Barat. Keempat, Imah Jolopong. Rumah adat ini masih sangat populer di masyarakat Jawa Barat. Rumah ini mempunyai arti terkulai. Atap rumah adat ini memiliki bentuk yang hampir terlihat tergolek lurus. Dengan desain atap yang sederhana, rumah ini banyak diminati karena pengerjaannya yang mudah dan tentu bisa menghemat material bangunan. Keberadaan rumah adat ini paling banyak ditemukan di daerah Garut, Jawa Barat. 5. Imah Parahu Kumurep. Parahu Kumurep artinya perahu terbalik. Hal ini sesuai dengan bentuk atap dari rumah adat tersebut. Desain rumah ini terdiri dari 4 bagian utama. Bagian depan dan belakang rumah ini berbentuk trapesium, dan bagian sisi kanan dan kiri rumah membentuk segitiga sama sisi. Imah Parahu Kumurep ini dapat dijumpai di daerah Ciamis. Keenam, Imah Capit Gunting. Capit artinya mengambil sesuatu barang dengan dijepitkan. Sedangkan gunting sama artinya dengan pisau yang menyilang. Imah Capit Gunting merupakan nama susuhan atau bentuk atap rumah adat suku Sunda pada zaman dahulu. Istilah susuhan bermakna sama dengan undagi, yang berarti takhta arsitektur. Imah Capit Gunting ini bisa ditemui di beberapa daerah di Tasikmalaya, Jawa Barat.